Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kolbu Media. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe biar channel ini terus maju dan berkembang. Nyalakan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan selamat menyimak videonya sampai habis. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Khadijah merupakan anak kepada Khuwailid ibn Asad dan Fatimah binti Zaidah dan termasuk dalam suku Banu Hashim. Sebelum menikah dengan baginda, beliau pernah menjadi istri kepada Atik bin Abid dan Abi Hala bin Malik dan telah mempunyai 4 anak. 2 dengan suaminya yang bernama Atik, yaitu Abdullah dan Jariyah, dan 2 dengan suaminya Abu Hala, yaitu Hindun dan Zainab. Inilah awal kisah bertemunya Siti Khadijah dan Muhammad SAW. Suatu ketika, beliau mencari orang yang dapat menjual dagangannya. Maka, tatkala beliau mendengar tentang Muhammad sebelum bisa diangkat menjadi nabi, yang memiliki sifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia, maka beliau meminta kepada Muhammad untuk menjualkan dagangannya bersama seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Beliau memberikan barang dagangan kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh yang lainnya. Muhammad Al-Amin pun menyetujuinya dan berangkatlah beliau bersama Maisarah, dan Allah menjadikan perdagangannya tersebut menghasilkan untung yang banyak. Pada suatu hari, yaitu dikatakan sebelum Nabi Muhammad mengambil upah, mengetahui rombongan dagangan ke Syam itu, Siti Khadijah dikatakan telah didatangi satu mimpi yang agak aneh, dan ini menyebabkan beliau segera menemui sepupunya, pendeta atau rahib agama Hanif. Waraka bin Naufal, atau nama panjangnya, Waraka bin Naufal, bin Asad, bin Abdi al-Uzza, bin Qusay al-Qurashi. Malam tadi, aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ternyata, matahari itu turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatkanku terpegun. Lalu aku terbangun daripada tidurku itu, kata Siti Khadijah. Mendengarkan itu, lalu Waraka berkata, aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang untuk menjadi teman hidupmu. Dia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat, kata Warakah. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad. Akan tetapi, ketakjubannya terhadap kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Maka, mulailah muncul perasaan-perasaan aneh yang berbaur di benaknya, yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Pemuda ini tidak sebagaimana kebanyakan laki-laki lain, dan perasaan-perasaan yang lain. Akan tetapi, dia merasa pesimis, mungkinkah pemuda tersebut mau menikahinya, mengingat umurnya sudah mencapai 40 tahun. Apa nanti kata orang, karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Maka di saat dia bingung dan gelisah karena masalah yang menggelayuti pikirannya, tiba-tiba muncullah seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munabih. Selanjutnya, dia ikut duduk dan berdialog hingga kecerdikan Nafisah mampu menyibak rahasia yang disembunyikan oleh Khadijah tentang masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Nafisah membesarkan hati Khadijah dan menenangkan perasaannya dengan mengatakan bahwa Khadijah adalah seorang wanita yang memiliki martabat, keturunan orang terhormat, memiliki harta dan berparas cantik. Terbukti dengan banyaknya para pemuka Quraisy yang melamarnya. Selanjutnya, tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, dia langsung menemui Muhammad Al-Amin, hingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikannya. Kata Nafisah, apakah yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad? Jawab Muhammad, aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Nafisah dengan tersenyum berkata, jika aku pilihkan untukmu seorang wanita yang kaya raya, cantik dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Jawab Muhammad, siapa dia? Nafisah dengan cepat dia menjawab, dia adalah Khadijah binti Khuwailid.
Jawab Muhammad, jika dia setuju maka aku pun setuju. Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Muhammad Al-Amin memberitahukan kepada paman-paman beliau tentang keinginannya untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Tholib, Hamzah, dan yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad untuk melamar Khadijah bagi putra saudaranya dan selanjutnya menyerahkan mahar. Rasul menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Setelah usai akad nikah, disembelihlah beberapa ekor hewan, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir. Khadijah membuka pintu bagi keluarga dan saudara-saudara, dan di antara mereka terdapat Halimah As-Sadiyah yang datang untuk menyaksikan pernikahan anak susuannya. Setelah itu, dia kembali ke kampungnya dengan membawa 40 ekor kambing, sebagai hadiah perkawinan yang mulia dari Khadijah. Karena dahulu dia telah menyusui Muhammad yang sekarang menjadi suami tercinta. Maka jadilah Sayyidah Quraisy sebagai istri dari Muhammad Al-Amin, dan jadilah dirinya sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai suami, dan mengutamakan kepentingan suami, daripada kepentingan sendiri. Manakala Muhammad mengharapkan Zaid bin Haritsah, maka dihadiahkanlah oleh Khadijah kepada Muhammad. Demikian juga, tatkala Muhammad ingin mengambil salah seorang dari putra pamannya, Abu Tholib. Maka Khadijah menyediakan suatu ruangan bagi Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu agar dia dapat mencontoh akhlak suaminya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan karunia pada rumah tangga tersebut berupa kebahagiaan dan nikmat yang berlimpah. Dan mengkaruniakan pada keduanya putra-putri yang bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Banyak kisah memaparkan bahwa sewaktu Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, umur Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Demikianlah kisah baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidah Khadijah, jadilah dirinya sebagai contoh yang paling utama dan paling baik dalam hal mencintai suami dan mengutamakan kepentingan suami daripada kepentingan sendiri. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika ada kritik dan saran, mohon ditulis dalam kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan mohon untuk di-share videonya biar lebih banyak orang yang mengetahui tentang kisah bertemunya baginda Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.